KPK mengungkap peran Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmi Karim dalam kasus dugaan pemerasan di lingkup Kemenkum Imipas. Silmi Karim diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Selama rentang waktu 2022 hingga 2026, Silmi dan para pihak di Kementerian Imipas diduga menerima uang secara langsung maupun dengan perantara sebesar 140,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dibagikan setiap pekan sebesar 100 juta rupiah per orang termasuk Silmi. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Rabu malam penyidik KPK menggeledah rumah Wamen Imipas Silmi Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan saat pintu garasi terbuka. Tampak mobil silver 2 pintu dan 1 mobil berwarna hitam. KPK pun menyegel 2 mobil diduga milik Silmi Karim. Tak hanya itu, penyidik juga menyisir lantai 2 rumah mewah berlantai 3 tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Aidis melaporkan. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran mengancam akan hentikan negosiasi dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Bahkan, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menyebut tidak hanya hentikan negosiasi, tapi juga akan ambil tindakan jika Israel terus lancarkan serangan ke Lebanon. Penegasan Iran ini disampaikan setelah Ghalibaf bertemu Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Dalam percakapannya dengan Berry, Iran inginkan gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon. Namun pada Senin, PM Israel Benjamin Netanyahu perintahkan serangan terhadap target-target Hizbullah di pinggiran Beirut seperti Nabatiyeh dan Tire. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku telah meminta PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menyerang Beirut dan menarik pasukannya. Trump juga mengklaim Israel Hizbullah setuju gencatan senjata. Namun Hizbullah menolak gencatan senjata sepihak selama Israel masih menyerang Lebanon. ידע כל חורש רעה נגד ישראל
שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi. Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, anggota IRGC juga memperlihatkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Kapal terbaru Iran ini dipamerkan dalam peringatan 90 hari perang dengan AS dan Israel. Kapal ini digunakan armada nyamuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran, Press TV, kapal ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km dan mampu beroperasi melalui gelombang tinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia, mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam, menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Weigand, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Weigand menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weigand. Sebelumnya, Weigand resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat.